Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jadi saya mau nangis kata-kata yang tadi sudah bilang, jadi teringat sama Bapak ya begini deh ya. Jadi pertama-tama ialah alhamdulillah saya mengucapkan kepada seluruh salikin dan salikah jamaah Thariqah Khalwatiyah Akmaliyah yang insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita semua senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Mbah Haji yang saya cintai dan juga Mbak Sulhan yang saya cintai, dan juga wabil khusus kepada ibu kita semua, yaitu Ibu Setelah Kubah, Pak Hizbul, adik-adikku semuanya. Ada istimewa istri ialah nenek, yaitu ibunya kanjeng ibu, itu nenek. Saya melihat nenek Bogor, semoga beliau sudah sepuh, karena ingin tahu merasakan bahwa acara halal di Songgong di majelis Hizbul Akmaliyah, beliau sudah sepuh, usia sudah 70 tahun lebih, sudah datang ke sini untuk mengikuti acaranya. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada adik saya Gus Akif, adalah memberi sambutan mewakili ketua pesantren, yaitu Bapak Musumaru, yaitu Mas Minto. Dan juga ialah di sini ada adik iparnya Ibu Latifah, yaitu adalah, kalau saya manggilnya A.A. Hamid, ternyata adalah orang Jawa asli Jember, Situbondo, Ustaz Hamid. Nama apa juga Ustaz? Hamid, Nur Hamid, Ustaz Nur Hamid. Beliau juga adalah kepala sekolah di pondok pesantren di daerah Bogor. Jadi juga termasuk adalah salah satu mubalik. Dan juga adalah wabil khusus pada seluruh tokoh masyarakat undangan yang insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita semua adalah berlimpah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema yaitu ialah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Nah, pertama ialah taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal hadirin minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kami selaku pengemban amanah yang diamanahkan untuk membimbing dalam wilayah urusan ilmu tauhid dan hakikat. Dan insya Allah mudah-mudahan amanah itu akan senantiasa kami pegang dan sesuai dengan pijakan, di mana adalah tidak lepas dari bimbingan mursyid dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali, ini adalah temanya sangat bagus, sangat indah, di mana adalah sebenarnya adalah saling, intinya adalah memaafkan, meminta maaf
dan memaafkan, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah tema ini pertama. Tapi kita akan tidak membahas itu dulu. Kita kembali sebagaimana adalah kita di sini ialah duduk sebagaimana Bah Sulhan bilang, mewujudkan satu yang bernama ruhamahu bainahum, saling kasih mengasihi, saling cinta satu dengan yang lainnya. Kita duduk di sini tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa kasih sayang, tidak akan mungkin terwujud. Sama, kalau saya tidak ada rasa cinta kepada seluruh salikin salika, kayaknya nggak mungkin akan hadir. Itu karena ada wujud cinta. Oleh karenanya kita kembali di sini ialah di dalam bulan yang adalah bulan Syawal, di mana kita sudah melalui bulan Ramadan. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai yang disebut Khalifatul Ard. Yang disebut ialah kembali pada fitrah, yang disebut ialah Khalifatul Ard, yaitu seorang hamba atau seorang hamba yang beragama ilmu tauhid. Kita kembali kepada fitrah kita. Apa sih fitrah kita? Yaitu Khalifatul Ard, pemimpin di muka bumi ini, yang berilah kita memimpin diri kita untuk kebaikan diri kita, yang tentunya beragama tauhid. Nah, sebagaimana Allah menjelaskan, fahakim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah, bahwa adalah fahakim wajhaka lid-dini hanifah, maka engkau hadapan wajahmu ini adalah kepada din, agama yang hanifah, agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Yaitu agama yang tauhid. Jadi jelas kita kembali kepada fitrah kita adalah beragama tauhid. Tauhid berarti adalah bisa diartikan mengesahkan tidak ada segala sesuatu apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan perbuatan kepada Allah, mengesahkan sifat nama. Kalau di dalam kitab kajian Adun Nafis berarti adalah mengetahui dari mulai al-asma sifat dan zat, berarti memberikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tauhid, esa, ahad. Kalau kita menganggap bahwa ada sesuatu selain Allah, berarti belum beragama tauhid. Itu kita kembali kepada fitrah kita. Kalau tadi saya adalah nyinggung ke Mbak Sulhan, kanjeng jimat, jimat. Berarti kan satu digenggam, satu dipegang. Apa yang dipegang? Ahad, esa. Berarti dengan kata-kata yang dipegang ialah tauhid maksudnya. Siji iman, tauhid yang dipegang. Berarti adalah kita kembali kepada fitrah kita beragama tauhid. Itu jelas. Nah, berarti dengan kata lain adalah kembali sebagaimana kita adalah mengamalkan, mengkaji dalam bidang ilmu tauhid dan hakikat. Berarti sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita adalah beragama yang lurus dengan ilmu tauhid, sehingga berdampak atau namanya menjadikan, mewujud di dalam diri kita adalah orang yang berakhlakul karimah, orang yang saling cinta dan mengasihi kepada sesama. Itu kembali lagi kepada wujud ruhamahu bainahum. Jadi bercermin kepada akhlak yang mulia. Orang yang benar tauhidnya, orang yang benar disebut agamanya, pasti mewujud menjadi akhlak karim. Pasti mewujud menjadi ya sudah takholaku bi akhlakillah, berperangai dengan akhlak Allah. Orang yang berperangai dengan akhlak Allah berarti dia mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat yang benar, yang baik, yang lurus, yang disebut dini hanifah. Itulah agama yang lurus. Oleh karena kita kembali kepada agama
yang lurus, kembali kepada Allah dengan ilmu tauhid. Jadi ini yang kembali kepada fitrah, ini yang perlu kita adalah garis bawahi. Sebelum kita masuk ke tema, sedikit kita kembali kepada fitrah kita, karena di hal yang fitri ini adalah kita senantiasa semoga kita kembali kepada fitrah, kita beragama tauhid. Karena bagaimanapun juga kita semua ini adalah jamaah Torekoh Kholwati Akmaliyah yang mencerminkan orang yang bertauhid, orang yang berakhlak, orang yang berakhlak sesuai dengan akhlak Allah, orang yang berakhlak dengan contoh sebagaimana Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutamima makamal akhlak, bahwa aku dibangkitkan ini ya untuk menggunakan akhlak yang mulia dengan agama dini Hanifah, agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Kalau orang sudah beragama berarti dia ada iman, ada Islam, ada tauhid, ada makrifah, baru disebutlah orang yang beragama. Puncak dari orang beragama akhlak. Selama dia berakhlak, berarti dia selama itu pula dia mencerminkan agama yang ada di dalam hatinya hidup. Dengan kata seperti iman di dalam hatinya hidup, Islam di dalam hatinya hidup, tauhid makrifah hidup. Selama itu tidak ada, berarti belum disebut orang yang beragama. Kan jelas. Kita kembali muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita, bahwa sesungguhnya adalah benar tidak bahwa kita semua ini adalah sudah kembali kepada fitrah yang disebut ialah fitratullah allati fatarna alaiha, yang sudah fitrah Allah itu ada pada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan sedikit pun pada fitrah Allah. Yang dimaksud apa sih? Yang dimaksudnya fitrah ya. Kita sebagai manusia sudah ada fitrah. Yang dibilang fitratullahil lati fatarna alaiha. Kita difitrahkan oleh Allah, di mana kita mengenal, disuruh mengenal siapa yang mencipta kita. Itu adalah sudah naik mulai kepada itu adalah pengenalan. Kalau jelas di dalam hadis Qudsi disebutkan untuk kanzal mufian fa ahbabtu an uqifa fa khalaqtu khalqa fa ya'rifu. Bahwa Allah menjelaskan dalam hadis Qudsi inilah bahwa aku inilah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku, kata Allah, suka untuk dikenal, aku suka, kata Allah nih, ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia. Itulah untuk mengenalku. Maka denganku ia mengenalku. Makanya bagi seorang salikin dan salikah, seorang yang berjalan kepada Allah, sudah selayaknya mengenal siapa yang menciptakannya. Kalau dulu dalam arwah, kalau kita tahu kita sudah dihidup oleh Allah, waktu berwujud menjadi bangsawi yang sudah Allah stubiobikum qalu bala sayyidina, apakah benar aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Bangsawi menjawab qalu bala sayyidina, benar engkau adalah Tuhanku. Berarti dengan kata kita sudah mengenal. Ketika ruh tersebut datang, masuk, ditiupkan oleh Allah, malaikat disuruh Allah yang meniupkan ruh ke dalam jasad jasmaniah atau tubuh, disebut bayi janin di dalam perut seorang ibu. Nah, maka fitrah itulah kita kembali untuk mengenal siapa yang menciptakan. Itu proses sehingga lahir menuju menjadi manusia, lahir dari bayi lalu ya sampai dewasa hingga kembali lagi. Sebelum kita kembali kepada Allah dalam proses kematian, tentunya ialah sudah jelas
Yang dimaksud ya, kita kembali mengenal kepada Allah, mengenal yang mencipta. Di dalam proses kehidupan tentunya mengenal dengan melalui mempelajari ilmu tauhid dan hakikat. Karena Allah menjelaskan ini di dalam hadis kuncinya, denganku ia mengenalku. Berarti dikatakan dengan Allah ia dapat mengenalku. Nah, berarti adalah dengan kata lain, apabila seorang salikin, seorang salika atau pejalan yang mengklaim bahwa dia mampu dengan dirinya bisa mengenal Allah, mustahil. Suatu bohongan yang besar. Kenapa? Jelas Allah menjelaskan dalam hadis kutsinya, denganku ia mengenalku. Dengan kata lain di dalam perjalanannya. Nah, kembali tadi ayat yang disinggung, ayat yang dibacakan oleh Ustadz Sulhan, Mbah Sulhan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang hendak, barang siapa yang mau berjumpa, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan yang menciptakannya, berarti dikatakan dia kembali kepada fitrah yang disebut ialah fitrahnya sebagai manusia, mengenal yang mencipta. Yang pertama yaitu amalan soleh. Berarti katanya beramal soleh, mengerjakan amal soleh, maksudnya mengerjakan amal soleh dalam bentuk ibadah ritual maupun sosial. Ibadah ritual maupun ibadah musuh, bukan hanya sebatas ibadah ritual saja. Apa contohnya? Sholat, puasa, haji, zakat. Bukan hanya sebatas itu, ada ibadah sosial, ibadah perjuangan di dalam berjuang di jalan Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijawatin tunjikum min adzabin alim wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menjelaskan, maukah orang yang beriman Allah panggil untuk berniaga dengan Allah agar menjadi azab yang pedih. Yang pertama itu ya, wa tujahiduna fi sabilillah, itu berjuanglah engkau di jalan Allah. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta. Anfusikum wa amwalikum. Berjuang. Nah, ini kan salah satu yang disebutnya ibadah. Di dalam ibadah musuh, di dalam ibadah ritual, semua itu butuh perjuangan. Ibadah ritual dalam bentuk sholat, puasa aja semua butuh perjuangan. Ibadah sosial dalam bentuk perjuangan apa? Kebaikan. Dalam bentuk apa? Perjuangan di jalan Allah. Menghidupkan apa? Menghidupkan di jalan Allah. Menghidupkan apa? Banyak contohnya. Menghidupkan majlis taklim, menghidupkan masjid, musola, langgar, menghidupi pesantren. Itu salah satu kerja di jalan Allah. Dengan apa? Dengan tenaga, dengan materi, dengan pikiran. Berjuang. Nah, itu kan salah satu jalan di mana adalah Allah memberikan solusi dalam bentuk niaga, perniagaan, agar terhindar dari azab yang pedih. Oleh karena ini kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, dan untuk ya mengenal kembali, nah, bahwa siapa yang harus berjumpa dengan Allah, maka beramal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih. Yang dimaksud itu jangan sedikit pun, berarti adalah jangan sebut ada itu rasa syirik, mengutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya, walau dengan seorang jua pun. Ya berarti lah tauhid. Berarti katanya kembali kepada fitrah kita beragama tauhid. Orang yang beragama tauhid berarti di dalam jiwanya, di dalamnya ada rasa ikhlas di dalam ibadahnya, ada rasa ikhlas di dalam perjuangan yang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa ikhlas di dalam perjalanannya, di dalam berjuang
jalan Allah dengan harta, jiwa, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Intinya kan ikhlas. Tuh. Jadi oleh karena kita kembali muhasabah di dalam konteks di mana kita ialah bersatu, ruhamahu bainahum, bersatu-satu dengan yang lainnya. Kita bersatu untuk apa? Mewujudkan sebagaimana cita-cita beliau, mursyid kita, yang insya Allah suatu saat akmal itu menjadi besar. Akmal menjadi besar itu bukan karena apa-apa, karena akhlak di antara kita semua. Akmal menjadi besar karena apa? Karena orang-orangnya atau karena salikin-salikinnya berperangai dengan akhlak Allah, berperangai dengan akhlak yang mulia. Itu. Jadi kalau dilihat akmalnya, dicintainya akmalnya karena akhlak di antara salikin, akhlak di antara salikah. Dan itu kita sedikit agak kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Kalau sedikit lagi kepada inti, gimana ialah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Dengan kata lain adalah orang yang mudah memberi maaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain atau kesalahan siapapun. Dengan kata lain adalah dia hakikatnya pada saat di 10 malam kedua di dalam bulan Ramadan, 10 kedua pertengahan, dia sebutnya ialah Lailatul Maghfirah. Hakikatnya dialah orang-orang yang mendapatkan malam puncak, malam mahfirah. Karena orang yang mendapatkan malam puncak mahfirah, dia otomatis mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus semua dosa-dosanya, baik dosa yang lalu, dosa-dosa yang kecil, yang besar, Allah sudah menghapus. Dengan kata lain, tanda-tandanya bagi orang yang mendapatkan maafkan dari Allah, tanda-tandanya orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dia senantiasa ada di dalam dia sifat pemaaf. Dia mendapatkan puncak malam maghfirah, di dalam hatinya ada sifat pemaaf. Kalau tidak ada sifat pemaaf di dalam hatinya, di dalam dirinya, berarti dia tidak atau tidak akan mendapat atau belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan puncak maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas tanda-tanda bagi orang yang suka memberi maaf, dia adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa inilah yang senantiasa memberi maaf. Udil afwa wa udil wa a'id an jahil. Yang disuruh Allah yang maafkan. Bukannya kita ialah Allah tidak menyuruh Allah itu meminta maaf, tapi memaafkan. Udil afwa wa udil wa a'id an jahil. Yang disuruh memaafkan. Sakit gak sih memaafkan? Kalau kita merasa terzolimi, sakit. Ada rasa kesel gak sih? Ada. Ada rasa sebel gak sih? Ada. Berarti tanda-tandanya belum mendapatkan maghfirah, belum mendapatkan puncak maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih ada sedikit aroma apa itu? Aroma kebencian, aroma kesel, aroma enam, aroma apa lagi? Banyak nih macam-macam. Bahkan ada kalau Dewi itu musiknya bilang, saya sudah maafin tapi masih ganjil. Berarti kan masih ada rasa sebel. Kalau itu masih ada, berarti tandanya belum mendapatkan puncak dari malam maghfirah, belum mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Orang yang namanya sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, ada sifat pemaaf. Analoginya begitu. Apa namanya? Gelas air. Contoh ini kan kopi nih, isinya kopi. Saya buang kopinya, saya cuci sedikit, ucap-ucap deh, terus saya isi air putih. Masih ada aroma kopinya nggak? Masih. Itulah. Berarti belum apa? Belum murni, belum memaafkan dengan tulus. Kalau orang sudah memaafkan dengan tulus, memaafkan dengan apa namanya?
dari dalam ikhlas. Berarti adalah sudah clear. Seandainya yang menzolimi kita, seandainya kita terzolimi oleh seseorang dan orang tersebut sudah meminta bantuan dari kita, pertolongan dari kita, insya Allah orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda mendapatkan maksud dari Allah, dia pasti senantiasa akan senang. Nggak ada tuh rasa sebel, rasa benci, rasa gedek bahasa Betawi itu, gedek, jengkel dan lain sebagainya, itu nggak ada. Dia senantiasa membantu. Kenapa? Karena yang dilihat ialah, kembali lagi kepada ini tauhid, yang dilihat ialah kembali ke dalam kewujudan siapa? La mawjudan illallah, bahwa dia melihat tidak ada wujud kecuali Allah. Dalam hati dia melihat adalah yang meminta maaf kepada dia, dan kata lain adalah kewujudan diri. Bagaimana dia tidak akan memaafkan, sedangkan dia meminta maaf kepada Allah, Allah senantiasa memberi maaf. Siapa yang tidak mau mendapatkan ampun dari Allah? Semua mau mendapatkan ampun dari Allah. Terus kita egois. Ada orang utuh-utuh datang untuk minta maaf, ya udah saya maafin, tapi ya 50%. Terus kita mau minta maaf sama Allah, Allah mengabulkan, kita dulu. Ya kan? Nah, jadi analogi kan seperti itu. Kita minta maaf pada Allah, mau diampuni dosa-dosanya. Bahkan kita meminta elah yang disebut dengan jannah, surga. Ya. Bahkan adalah Allah menyuruh kepada kita, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah menjelaskan seperti itu tuh, bahwa adalah sungguhnya adalah bersegeralah mencari jalan ampunan dari Allah, dan Allah akan memberikan jalan jannah, surga yang luasnya surga langit dan bumi. Dia itu yang diuntukkan, dia dituntut kepada orang-orang yang bertakwa. Kan jelas, kalau kita meminta ampunan kepada Allah, kita mencari jalan ampunan dari Allah, nah, kita mengharap Allah mengampuni, dan Allah mengampuni kita, senantiasa Allah memaafkan kita. Bahkan Allah memberikan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, ya kan? Lalu tiba-tiba ada orang meminta maaf kepada kita, lalu kita tidak memaafkan, apa pantas? Kan enggak? Kan jelas seperti itu. Oleh karena itu tanda-tanda, sekali lagi, tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dia senantiasa selalu mempunyai sifat pemaaf. Kan jelas berarti. Nah, apa begitu aja? Kalau dirumun, berarti dia sebelumnya mendapatkan malam rahmat di 10 malam pertama. Mengapa kami lengkap? Karena artinya adalah meminta maaf, memberi maaf dan saling maaf. Jadi orang yang mempunyai sifat maaf di dalam hatinya ada dalam bentuk rahmat, kasih sayang. Dia senantiasa berperangai dengan akhlak Allah, mencerminkan dirinya sifat Rahman Rahim Allah, takhalaq bi akhlaqillah, sehingga dia mewujud menjadi orang yang pemaaf. Kembali lagi kepada fitrah kita sebagai manusia, di mana ialah beragama tauhid. Jadi itu. Jadi adalah kita senantiasa saling maaf memaafkan. Karena adalah di acara yang khusus, acara yang spesial ini, di mana adalah kita senantiasa ialah guyu apa berarti riuh sama-sama. Nah, mungkin ada punya kesalahan sedikit, menyinggung perasaan sedikit, mungkin ada apa namanya ya terlintas di dalam, mari di hari yang bahagia ini, masih di dalam bulan Syawal, di hari Fitri ini, kita saling maaf memaafkan tuntas. Nah, tuntas sudah tidak ada lagi adalah apa namanya
rasa sebel, dendam, bujuk, dan lain sebagainya. Karena insya Allah mudah-mudahan adalah kita mendapatkan mahfirah tersebut di puasa kita yang kemarin di bulan lalu. Di bulan lalu adalah kita mendapatkan adalah pertama adalah insya Allah bagi siapapun yang istiqomah. Pertama adalah istiqomah yang pasti dia puasa di siang hari. Dua ialah menghidupkan malam bulan Ramadan dengan tadarus, dengan beribadah sunnah, bahkan dengan zikir, rekor yang mulai istiqomah. Dan dia gemar untuk bersedekah, memberikan hadiah kepada cinta. Insya Allah mudah-mudahan orang yang ada ketika tiga inilah insya Allah dia akan mendapatkan malam rahmat, dia akan mendapatkan malam mahfirah, dia akan mendapatkan malam itu minanar, dan puncaknya adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tadi beliau nanya kapan Lailatul Qadar, ya kapan? Mungkin enggak ya. Jadi puncaknya itulah malam 25. Itulah puncak malam Lailatul Qadar. Berarti kalau yang puasanya dulu berarti cuma malam 26, udah itu loh sedikit kiri. Jadi maksudnya adalah semua itu adalah malam, mulai dari malam pertama sampai malam 29 itu semua malam yang penuh dengan kebaikan, semua malam yang penuh dengan rahmat, semua malam yang penuh dengan mahfirah, semua yang malam penuh dengan ikun minanar. Dan 10 malam terakhir itulah ada yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, nah ada puncaknya. Nah bukan berarti adalah kita adalah bisa mendapatkan di malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23, bisa malam 24, bisa malam 25, bisa kapanpun. Ada yang merasakan, ada yang tidak. Nah, intinya adalah bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan menjelma menjadi orang yang rahmat, orang yang mahfirah, orang yang itu minanar. Maksudnya orang yang senantiasa ada rasa cinta kasih, orang yang senantiasa ada rasa sifat pemaaf, dan orang yang senantiasa ada di dalam dirinya ialah terbebas dari sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang Anda yang mendapatkan Lailatul Qadar ada berperangai kembali kepada akhlak di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah oleh karena inilah kita kembali muhasabah, kita kembali introspeksi ke dalam diri kita. Itu. Jadi kita kembali kepada diri kita, dan insya Allah adalah mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua suatu saat adalah apabila kita kembali diperjumpakan dengan mursyid kita di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tuh inilah rugi bagi orang yang ada di dalam dirinya ada rasa pendengar, rugi bagi ada di dalam dirinya, bagi orang yang ada rasa hasut, hasad, dengki, marah, rugi. Nah, tamak, rugi. Kenapa? Ya sedang disela. Lah, kita ini kan ngaji ngosok, bilangnya kan, ngaji rasa, ngaji tauhid, ngaji rasa, ngaji hakikat. Ya, oleh kanilah kita berjuang di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, nah, insya Allah semua yang ada di sini, insya Allah senantiasa selalu diistiqomahkan di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.